Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat kita bertemu kembali pada hari ini. Kita bersama-sama mau memuji menyembah Dia hari ini. Biarlah segala hormat, pujian, syukur kita bawa yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yang harum dan
yang mengalir di hati, yang mengalir, yang mengalir di hati, yang mengalir, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji, segala hormat, haleluya, kami bawa pujian syukur kami bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji bagi Engkau Tuhan, hormat, syukur bagi Engkau Tuhan. Biar namamu yang ditinggikan, dipuji. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Bapa kami yang dalam surga, Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan, yang kami sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali jemaat-Mu ya Tuhan, pagi ini ya Tuhan, untuk datang kepadamu ya Tuhan, akan berikan persembahan terbaik buat Engkau ya Tuhan. Itu adalah satu-satunya ya Tuhan yang kami ada rindu buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat selama ini ya Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaanmu ya Tuhan. Bahkan didikan-Mu, bahkan nasihat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami hari ini boleh ada karena semua perbuatan baik Engkau Tuhan. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Situasi kondisi yang demikian ya Tuhan, membuat kami lebih dewasa rohani ya Tuhan. Kami bisa berkumpul sebagai secara pribadi dalam keluarga, bahkan antar jemaat ya Tuhan. Walaupun berjarak ya Tuhan, tapi rindu ya Tuhan, hadirat-Mu ini ya terus ada dalam diri kami masing-masing ya Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, kami persembahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan roh, tubuh, dan jiwa kami kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga kami layak ya Tuhan terus memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Sungguh luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan seluruh ibadah ini ya Tuhan. Baik pelayan musik, pelayan mimbar ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu ya sendiri ya Tuhan. Kau persiapkan dengan khusus tentunya ya Tuhan. Sehingga seluruh jemaat yang ada ya Tuhan. Jemaat-Mu ini ya Tuhan bisa menerima sukacita daripada surga. Berita kabar baik daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan di tempat ini maupun di rumah saudara masing-masing, biarlah kita mau tetap menaikkan syukur pujian kita bagi Tuhan. Mari kita bersukacita karena kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana,
dipuji, diagungkan tinggi. Dari pagi sampai malam hari, biar hanya nama Yesus yang kita agungkan. Dia Tuhan Allah kita. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat, kita bangkit berdiri, kita naikkan syukur, naikkan sorak-sorai kita bagi Tuhan Allah kita. Bertahta di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Di atas nama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Dia Tuhan Allah kita yang berkuasa. Haleluya. Dia juru selamat kita. Dia mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Segala perkara kita, segala penyakit kita, semuanya sudah dikalahkan di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita membawa seluruh apa yang menjadi beban kita. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Salibnya yang berkuasa, salibnya yang berkuasa. Biar kita hanya pandang kepada salibnya saja. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selamanya.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Berterima kasih untuk pimpinan-Mu hingga ibadah kami pada saat ini. Kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini, itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan mempermuliakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua pelayan-Mu yang ada di tempat ini, dan juga jemaat-Mu yang menyaksikan dari rumah, semua boleh beroleh sukacita dan sejahtera. Melalui puji-pujian yang kami naikkan, biarlah Engkau ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Sebentar firman-Mu akan disampaikan Tuhan. Saatnya Engkau berkata-kata kepada kami lewat hamba-Mu. Kuasai hamba-Mu, urapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Urapan baru senantiasa Tuhan. Kuasai kehidupannya Tuhan. Biar firman-Mu melalui hamba-Mu boleh disampaikan kepada kami. Firman itu boleh menjadi kebenaran yang sejati di dalam hidup kami. Dasar hidup kami Tuhan. Kekuatan, sukacita, sejahtera, dan segalanya buat kami. Firman-Mu yang adalah jawaban buat segala pergumulan yang kami juga hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk menjadi pendengar firman-Mu yang baik, menyimpannya di dalam hati kami, membiarkan firman itu bertumbuh Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, hidup seturut dengan kehendak-Mu, menjadi berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar juga akan ada pujian yang akan disampaikan, memberkati pujian-pujian yang akan disampaikan ini juga Tuhan. Biarlah itu juga menjadi persembahan yang terbaik, berkenan dan mempermuliakan nama-Mu. Pujilah nama-Mu, sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang
Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, kiranya saudara yang ada di rumah selalu dalam keadaan baik-baik, ya, sehat dan terus semangat. Sekalipun keadaan yang tidak menentu, tetapi kita sebagai orang percaya, terus kita harus memiliki suatu semangat, ya, yang rohani, ya, itu saya garis bawahi, yang artinya adalah suka duka, sukacita, terus kita harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah semangat bagi setiap kita sebagai orang percaya. Tadi kita sudah mendengarkan pujian yang begitu indah, bahkan yang ada di rumah pemirsa, ya, jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh juga bernyanyi bersama keluarga. Bahkan tadi kita juga sudah diperdengarkan dengan pujian suguhan yang begitu luar biasa, ya, dikatakan jadikan aku indah, ya, yang kau pandang mulia, agar kita juga harus ikut seturut kehendak daripada rencana Tuhan. Nah, untuk taat dan tetap setia. Nah, oleh sebab itu kalau kita ingin menjadi mulia, kalau kita ingin masuk ke dalam suatu rencana Tuhan, pasti rencana Tuhan adalah rencana yang mempunyai suatu keberkatan yang luar biasa. Setiap orang pasti senang dengan menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin garis bawahi di dalam firman Tuhan kali ini, saya ingin memberikan suatu tema dorongan yang membawa kepada keberkatan, ya. Dorongan kita untuk membawa menikmati berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-11. Di sini dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan demikian. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kalau kita melihat dari ayat yang sementara saudara sudah baca, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu sudah lakukan, ya. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan ada encourage, ada build, ya, ada sesuatu builds each other. Ya, build up. Jadi membangun sesuatu bukan hanya membangun, tetapi di situ harus ada dorongan, ya, yang mendorong kita untuk supaya kita bergairah membangun. Oleh sebab itu kalau kita melihat dari ayat ini, akhir-akhir ini mungkin di antara kita atau saudara yang ada di rumah, ya, banyak hal yang kita alami, menderita, ya, pergolakan-pergolakan hidup, tekanan-tekanan hidup, ya, apalagi akhir-akhir ini dengan adanya krisis ekonomi oleh karena pandemik yang ada belum berakhir, bahkan masih terus menjurus kepada satu yang disebut adalah krisis. Banyak kali orang menjadi stres, ya, karena tekanan-tekanan hidup yang dialami. Saya tidak tahu, mungkin ada jemaat Tuhan yang saya mungkin tidak tahu, tetapi mereka juga mengalami situasi-situasi seperti ini. Belum lagi kalau kita melihat minggu-minggu ini di media massa, politik yang sedang memanas, ya, demo-demo yang begitu luar biasa, yang tadinya mereka anak-anak yang harusnya kita sekolahkan, mereka terdidik begitu luar biasa, mereka harus demo turun ke jalan, bahkan sampai harus juga berhadapan dengan yang berwajib, ya. Ini semua mempunyai suatu pemikiran-pemikiran yang mengganggu, ya. Saya yakin, saya harapkan juga sebagai orang Kristen kita tidak turun ke jalan, kita tidak demo, karena kita tahu, ya, pemerintah ini, ya, banyak tugas. Kita tidak tahu satu persatu apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Tapi saya yakin kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu gunanya untuk
untuk supaya mensejahterakan rakyatnya. Ya, dan kita juga harus tahu bahwa pemerintah ini adalah alat dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah berdemo. Sebagai orang Kristen kita harus tetap taat setia, ya. Apapun kebijakan pasang surut hidup ini, jalani saja. Kalau orang berseru berserah kepada Tuhan, masa sih Tuhan tidak menolong dan tidak bertanggung jawab atas kehidupan kita. Nah, oleh sebab itulah dengan keadaan seperti ini yang begitu kompleks, ya, sebagai orang percaya, ya, kita alami ini. Bukan hanya sebagai orang percaya, tapi orang di luar daripada Yesus pun juga mengalami berbagai masalah, goncangan, tekanan-tekanan yang dihadapi. Ya, oleh sebab itu kita harus sadar bahwa hidup ini harus tetap kita hadapi sekalipun tekanan demi tekanan itu terjadi. Ya, jangan kita lemah, jangan kita malah frustrasi melihat keadaan yang ada. Harusnya kita tetap kuat, tetap tegar. Ya, kita harus tabah, kita harus tetap kuat. Saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Tadi kita sudah nyanyi. Di mana kita juga harus juga bisa berkewajiban untuk mendorong rekan-rekan kita. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga memiliki problema sama seperti saudara. Saya tidak anti problema, tapi saya juga memiliki problema-problema di dalam beban hidup, ya, dalam situasi sekarang ini. Ya. Dan saya perlu saudara mendoakan saya. Saya perlu juga, saya pun mendoakan buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Jadi masing-masing kita ini harus saling mendorong, ya, saling membangun, ya, suatu hubungan yang luar biasa yang diajarkan oleh Paulus ini. Saling berarti satu dengan yang lain. Harus ada saling menasihati, ya, saling membangun, saling mendorong agar kita tetap tegar, kita bisa sanggup melewati ini oleh karena sesuatu yang kita harapkan itu ada sesuatu dari firman Tuhan mendorong bagi umat yang benar-benar perlu uluran tangan, perlu belas kasihan. Ya. Nah, kita melihat di sini, kalau kita lihat baca di dalam Yohanes 16 ayat 33, di mana Yesus pun juga perlu suatu dorongan, perlu suatu pertolongan dari tempat maha tinggi. Kita melihat di dalam Yohanes 16 ayat 33. Dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kenapa Yesus bisa berkata demikian? Karena kalau kita melihat di ayatnya yang ke-31 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempat sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Jadi kalau kita melihat saudara, sekalipun ada dalam keadaan keterpurukan, Yesus ketika itu dia harus masuk ke dalam, dia mengerti. Dia harus masuk ke dalam yang disebut adalah salib. Dia harus melakukan semua itu oleh kehendak Bapa. Kalau dia boleh katakan, lalukan cawan ini di Getsemani dia katakan. 3 kali dia minta untuk lalukan cawan. Tapi di situ dikatakan biarlah kehendakmu lah yang jadi. Oleh karena apa dia bisa lakukan itu? Karena Roh Kudus lah yang memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga dia katakan, lalukan cawan ini, biarlah kehendakmu lah yang jadi. Taat setia sampai mati di kayu salib, Filipi katakan demikian. Nah, oleh sebab itu saudara dan saya ingat, problema yang engkau alami ingat, dia adalah Immanuel. Allah selalu beserta dengan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus yakini di dalam setiap kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, kita harus saling mendorong, saling membangun bagi mereka yang ada dalam keadaan keterpurukan. Bahwa Yesus kita, dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya.
Yesus yang kita sembah, yang kita percayai, dia tetap beserta dengan saudara dan saya. Sekalipun kita mengalami berbagai goncangan hidup, tapi kita harus yakin ada mata yang melihat bahwa segala sesuatu yang engkau lakukan dan kerjakan, sekalipun itu menghimpit kehidupanmu, tapi ada tangan Tuhan yang menolong, menyertai di dalam setiap kehidupan saudara. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau mengencourage orang, waktu kita mau mengencourage orang dan kita pun juga mau membangun seseorang, kita tidak, kalau saya dalam keadaan terpuruk, bagaimana saya bisa membangun orang juga dalam keadaan terpuruk? Berarti ada sesuatu yang kita harus lakukan, kerjakan. Apa yang kita harus persiapkan dulu dong diri kita masing-masing. Kalau saya lemah, terus saudara lemah, bagaimana jadinya? Tentunya saya juga harus bisa memberikan sesuatu yang saudara harapkan. Minimal ya perkataan-perkataan berkat buat saudara. Nah, inilah yang kita harus jalin hubungan ini. Tetapi yang utama sekarang, kalau kita sekarang dalam kondisi ini, pribadi lepas pribadi, kita harus persiapkan diri kita masing-masing. Ya, kita tidak bisa berharap kepada orang. Kita tahu bahwa Yesus selalu beserta, Yesus selalu ada. Dia selalu beserta kepada kita. Dia tidak tinggalkan kita sendirian. Itu harus ada dalam diri kita dan kita harus yakini. Persiapkan, yang pertama adalah persiapkan diri kita supaya agar kita bisa membangun orang lain, bisa juga kita bisa memberikan dorongan seperti apa yang Paulus itu katakan. Ya, kita harus juga kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Akhir-akhir ini banyak sekali masalah beban yang kita hadapi. Harus satu dengan yang saya mendorong. Tapi yang utama kita harus pikirkan bahwa diri kita dulu. Kita lihat keberadaan kita. Waktu saya lemah, apa yang saya harus kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Kita buka kitab Yoel. Yoel 3 ayat 9. Di sini dikatakan, Yoel 3 ayat 9, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Kalau kita melihat dari kitab Yoel ini, kita melihat bahwa ada sesuatu ajakan daripada Tuhan kepada umatnya untuk bersiap, untuk berperang. Kalau kita melihat dari Yoel 2, memang di situ Yoel pertama di mana kita melihat pasal pertama, ya, di situ adalah hal-hal yang membuat bangsa Israel ini ada di dalam dosa. Dan pasal kedua itu kebangkitan untuk bertobat, meninggalkan dosa, masuk kepada satu rencana Tuhan. Tapi di Yoel 3 ini bagaimana untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Disinilah ajakan daripada Tuhan, di mana Dia mengajarkan kepada kita untuk dikatakan di sini, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ada sesuatu hal yang harus kita gairahkan di dalam diri kita sebelum kita menggairahkan orang lain. Di mana dikatakan, maklumlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Kita harus berperang. Ada ajakan yang dipersiapkan untuk maju berperang. Ada peperangan yang dihadapi. Ada situasi yang tidak mengenakan. Tapi juga di situ kita harus bangkit, berperang. Ada peperangan, ada kegerakan. Para pahlawan-pahlawan disuruhlah maju. Semua prajurit-prajurit disuruh untuk maju. Jadi sebelum Tuhan mau memberkati saudara, Dia inginkan untuk saudara bangkit juga. Sebelum Tuhan mau memberkati saudara, Dia inginkan mengaminkan bahwa saudara pun juga harus berperang.
berperang ya. Para pahlawan ini harus bangkit, harus berperang. Ya, ada situasi yang diperlukan bagi kita menerima tantangan yang daripada Tuhan. Ya, sebelum kita menerima berkat, kita harus menerima ya tantangan. Bahkan di ayat 9 dikatakan bersiaplah untuk peperangan. Kalau kita melihat ya di sini saudara, perang dengan siapa? Perang dengan siapa? Apakah kita orang Kristen harus berperang hari-hari ini? Tapi di sini Yoel katakan bangkit, Tuhan arahkan. Berperang. Ayo perang. Ajak pahlawan-pahlawanmu. Ajak prajurit-prajuritmu. Untuk terus kita berperang. Bajak yang ada. Kita harus persiapkan untuk apa? Untuk menjadi suatu tombak dan lain sebagainya. Ini alat-alat perang yang harus dipersiapkan. Nah, kita lihat perang dengan siapa? Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan ayat 18 ya. Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku dan seterusnya. Kalau kita melihat perlawanan kita bukan perlawanan seperti fisik, darah dan daging. Tidak. Tapi penguasa-penguasa penghulu di udara. Penghulu di udara dia berperang kepada saudara melalui apa? Pikiran. Saudara harus mengalahkan pikiran-pikiran saudara yang negatif. Itulah yang Tuhan minta. Kalau saudara dalam keadaan kondisi terpuruk, terus saudara tidak bisa bangkit oleh karena pemikiran-pemikiran saudara ini dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Pikiran-pikiran yang negatif. Kapan saudara bisa bangkit mengencourage orang lain? Amin. Kapan saudara bisa membangkitkan orang lain? Ketika pikiran saya negatif. Pikiran-pikiran saya dibelenggu oleh kuasa penguasa di udara ini. Tentunya pemikiran saya akan menjadi bukannya semakin bangkit tetapi semakin down. Bagaimana saya bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah luar biasa. Firman itu tidak akan hidup. Yang Tuhan mau. Firman itu harus ada timbul di dalam hati kita. Sehingga yang keluar itu adalah hal-hal yang positif. Yang membangkitkan. Jadi kalau kita di sini peperangan demi peperangan, para pahlawan disuruh semua prajurit tampil maju, itu berarti saudara saya pahlawan iman. Para pelayan ini pahlawan iman. Ada jemaat para prajurit yang mereka perlu juga uluran tangan. Jadi artinya saya dengan para pelayan Tuhan, dengan seluruh jemaat yang ada, kita harus saling membangun. Hubungan kita harus dipererat. Pikiran-pikiran kita bukan pikiran yang negatif. Tapi pikiran-pikiran yang positif. Di mana Allah akan beserta di dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak akan tinggalkan saudara dan saya sendirian. Itu harus ada di dalam benak pikiran. Makanya dikatakan apa di situ? Dikatakan di ayatnya dikatakan prajurit tampil, maju, tampil. Ya, di sini dikatakan sebab dikatakan situ, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya, seperti saudara dan saya, orang yang tidak berdaya. Aku ini pahlawan. Bahasa asli dikatakan, aku ini kuat. Aku ini luar biasa. Berarti kalau sekarang saudara mau mengencourage orang lain,
saudara mau membangun orang lain, saudara mau mendorong orang lain, perkatakan dulu dalam hidupan kita bahwa aku ini kuat. Amin. Kalau saudara perkatakan dalam diri saudara, aku ini kuat. Sekalipun di sini harus ada di dalam peperangan. Arti peperangan di sini berarti kita harus memerangi diri kita sendiri. Makanya di firman Tuhan Yoel katakan, aku pahlawan. Pahlawan ini enggak lemah. Pahlawan ini enggak mundur. Pahlawan ini harus apapun yang terjadi, dia sebagai kesatria yang siap melakukan, membela segala sesuatu yang ada. Jadi kalau di sini dikatakan pahlawan, di sini peperangan, kita inilah berperang diri kita sendiri. Sebelum saudara mau mengencourage orang lain, saudara harus bisa memerangi diri saudara sendiri. Sekalipun kita lemah, tapi kita harus berkata, aku kuat karena Tuhan. Amin. Haleluya. Aku kuat karena Tuhan. Jadi jangan kita perkataan yang mubasir. Jangan kita berkata belum, aduh mana bisa, mana mungkin, zaman sedang COVID. Saya enggak punya pekerjaan yang tetap. Bagaimana anak saya susah untuk cari kerjaan. Jangan. Zaman boleh berubah. Zaman boleh zaman COVID. Zaman boleh apapun juga membelenggu saudara. Tapi percaya masih ada celah. Ketika saudara semangat, di situ adalah satu dorongan buat saudara untuk maju. Di situ ada sesuatu hal yang dibangkitkan semangat kembali. Harus ada usaha dari kita. Sehingga dia akan bekerja di dalam kehidupan kita. Harus ada effort dari kita untuk maju. Untuk terus melangkah. Untuk perkatakan bahwa sekalipun COVID. Tapi usaha saya pasti diberkati oleh Tuhan. Sekalipun dalam keadaan apapun. Tapi saya yakin ada perlindungan dari Tuhan bagi keluarga saya. Sekalipun saya orang yang tidak mampu. Tapi saya yakin Tuhan memberikan makanan saya secukupnya bagi keluarga saya. Karena dia tidak pernah meninggalkan saya. Sekalipun saya sekarang merana oleh karena sakit penyakit. Tapi saya yakin bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Jadi ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Sebagai pahlawan-pahlawan Kristus. Kita harus bangkit. Kita harus perkatakan firman Tuhan. Ya, banyak hal yang kita harus kerjakan, lakukan. Coba kita buka. Yakobus 1, jangan ciut. Jangan kita bilang, ya saya enggak mampu, ya sudahlah kita terima nasib. Orang Kristen bukan terima nasib. Saya tidak katakan orang Kristen terima nasib. Orang Kristen itu maju step berapa langkah ke depan. Itu orang Kristen. Karena kematian Yesus di atas kayu salib kita dibayar lunas. Itu sudah cukup berkat yang daripada Tuhan. Kita lihat Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba pikir secara logika. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sama sama Yoel tadi ayat 10. Dikatakan, semua prajurit bersiaplah. Bahkan di ayat 10 dikatakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Tidak berdaya, tapi aku kuat, bahasa aslinya katakan demikian. Tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tapi aku kuat. Sama enggak sama yang tadi? Coba bandingkan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sebagai suatu yang sempurna, menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tekun iman. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kita harapkan, tapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya terpuruk. Saya dalam kondisi yang lemah. Mungkin ekonomi saya ekonomi lemah. Mungkin saya tidak berdaya oleh karena saya tidak memiliki pekerjaan. Tapi kelemahan ini berkata aku kuat oleh karena Tuhan. Dan disitulah iman. Sesuatu yang dikatakan aku kuat. Aku sudah kuat? Belum. Sudah nampak? Belum. Tapi ketika aku memproklamirkan bahwa aku kuat. Maka disitulah Tuhan akan bekerja. Jadi inilah yang kita harus lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Maka dikatakan tempalah mata bajak. Mata bajak adalah sesuatu di mana kita bekerja setiap hari. Sawah, makan, minum. Kita bekerja mencari nafkah. Itu bajak sawah. Tapi ditempa. Ditempa oleh karena apa? Oleh karena peperangan. Berarti yang sedang enak-enak bekerja dengan ada kondisi yang ada berhenti. Harus berperang melawan apa? Kondisi yang ada. Kita tidak lagi hanya bisa bekerja. Tapi peperangan apa? Diri kita. Diri kita ini harus bangkit. Diri kita ini harus mengusahakan segala sesuatu. Supaya apa? Agar kita dipakai oleh Tuhan untuk juga bisa menguatkan orang lain yang dalam keadaan kelemahan. Itulah gereja. Jadi kalau di sini dikatakan harus bangkit. Nah sekarang kita melihat. Jadi kalau kita melihat demikian. Ya bahwa apa yang kita katakan. Omongan-omongan kita harus omongan yang jadi berkat. Yang membangun kita. Yang lemah hendaklah berkata aku kuat. Kita harus bangkit. Ya, yang sakit berkata aku sudah disembuhkan oleh Tuhan. Jadi inilah yang harus kita kerjakan, lakukan dalam hidup kita. Saya beberapa hari ada bersama dengan Ibu Gembala Senior. Saya duduk sore-sore dengan beliau. Sendiri, tidak ada orang sama sekali. Saya selalu memberikan info bahwa yang ini sudah dipanggil Tuhan, yang ini dipanggil Tuhan, yang ini dipanggil Tuhan, yang ini dipanggil Tuhan. Sekarang dia usia masuk ke 92. Tentunya teman-temannya di Jakarta ini mungkin dia usia hamba Tuhan yang paling tua. Temannya udah enggak ada semua. Kalau saya beritahu dia cuma begini, aduh dipanggil Tuhan ya, kasihan. Gimana keluarnya? Saya nggak tahu mungkin isi hatinya kapan saya dipanggil Tuhan. Tapi saya heran, saya belajar dari Ibu Gembala Senior. Dia duduk, tidak pernah ada rasa sedih. Dia selalu bernyanyi, haleluya, puji Tuhan. Dia nyanyi lagu-lagu zaman dulu. Puji Tuhan, haleluya, nyanyi. Nanti dia sambung. Saya di sebelahnya sampai saya dengerin, saya sendiri di kursi akhirnya saya ngantuk tidur. Tapi saya lihat semangatnya itu. Waktu dia dalam stroke, tangan kanannya stroke. Dia katakan penyakit ini saya tidak mau ada di dalam tubuh saya. Tuhan tolong saya, angkat penyakit ini. Semangatnya itu loh. Inilah sesuai dengan firman Tuhan. Di mana, engkau adalah pahlawan, engkau adalah prajurit. Bangkit kelemahanmu, jangan engkau berkata engkau lemah. Tapi berkata engkau adalah pahlawan. Engkau harus kuat. Perkatakan kekuatan yang positif engkau harus perkatakan dalam hidupmu. Itu perkataan iman, profetik. Itu perkataan di mana saudara harus perkatakan di dalam hidupmu. Sehingga tanpa saudara sadari, saudara sedang membangun hubungan. Membangun gairah dalam hidupmu. Untuk melakukan pekerjaan karya-karya yang besar. Karena Tuhan menyediakan karya yang besar buat saudara dan saya.
Dia bukan menyediakan sesuatu yang kecil, tapi sesuatu yang besar yang dia akan persiapkan buat saudara. Maka dikatakan di sini ayat 11, bergeraklah, datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru, berkumpullah ke sana, bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Di sini dikatakan kumpul. Engkau pahlawan, engkau kumpul, engkau pahlawan, engkau berkumpul bersama. Kenapa? Kalau kita tidak memperkatakan iman, kita tidak bangkit dari keterpurukan, artinya kita tidak percaya keberadaan daripada Tuhan kita. Di sini dikatakan apa? Sebab banyak kejahatan mereka. Ada sabit yang siap untuk menghancurkan kita. Disinilah ada sesuatu penghakiman daripada Tuhan. Maka sebagai orang percaya, tadi di 1 Tesalonika 5 katakan apa? Harus saling membangun. Gimana kalau kita tidak saling membangun? Gimana kalau kita saling karena terpuruk terus kita mikirin diri kita sendiri? Artinya kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Carang yang tidak berguna, tidak berbuah akan dipotong. Sabit ini udah siap. Ada penghukuman, ada penghakiman yang akan dilakukan oleh Tuhan kita. Oleh sebab itu kalau kita melihat sabit ya menghancurkan kita, bahkan juga dikatakan apa di situ? Dikatakan bahwa mereka sudah banyak kejahatan yang mereka sedang lakukan. Oleh sebab itu dikatakan di sini banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan, ayat 14 dikatakan. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan valley of decision. Jadi lembah di situ adalah lembah di mana kita harus ambil satu sikap keputusan. Kalau saudara lemah, ya saya tidak bisa Tuhan, susah untuk melakukan, kondisi ini tidak ada. Tuhan mau ambil keputusan. Diri kita harus kita ambil satu sikap keputusan. Tuhan, saya tahu ini keadaan seperti ini. Tapi saya tahu Tuhan, saya harus ambil sikap. Saya harus bangkit seperti seorang pahlawan. Saya harus gagah perkasa. Saya harus berkata aku kuat. Saya harus bekerja untuk keluarga saya. Apapun pekerjaan, yang penting saya bekerja. Yang penting anak-anak saya bisa makan. Tuhan buka jalan buat saya. Minta pimpinan daripada Tuhan. Ambil satu keputusan. Saudara yang ada di rumah. Semakin hari dunia ini semakin parah. Semakin sulit. Ambil satu keputusan. Kalau engkau hari-hari ini mungkin bermain-main dengan Tuhan. Hari ini bertobat sungguh. Ambil satu sikap keputusan. Kalau saudara sekarang akhir-akhir ini mungkin saudara melihat banyak goncangan-goncangan hidup. Saudara masih sehat, belum sakit-sakitan. Ambil keputusan untuk apa? Baptis. Saudara harus bangkit. Ambil satu sikap keputusan yang baik di hadapan Tuhan. Ambil satu sikap. Make decision yang baik, suatu sikap yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau hanya terlena di sini Tuhan. Saya harus bangkit. Saya mau melayani Tuhan, bukan hanya setengah-setengah. Saya terus melayani Tuhan sekalipun kondisi ini tidak menentu, tapi bukan berarti saya tidak bisa mau melayani Tuhan. Saya harus bangkit untuk lebih lagi melayani Tuhan. Sekalipun dengan kondisi yang terbatas, tapi saya ingin semangat untuk melayani Tuhan. Sekarang kondisi seperti ini Tuhan, saya tidak bisa berbakti dengan sejahtera, tapi saya mau ambil satu sikap keputusan bahwa saya ingin berbakti kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya ambil sikap, saya ingin berbakti kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Jadi satu sikap yang benar-benar, suatu sikap make decision yang benar-benar yang mengarah kepada Tuhan. Tuhan mau lihat itu. Sebagai seorang pahlawan itu harus lihat ya bahwa Tuhan ingin untuk melihat bahwa prajurit-prajurit, pahlawan-pahlawannya mengambil satu sikap yang luar biasa. Ya, jangan lagi berkata ngomong aku lemah, susah, ngomong ini, ngomong itu. Jangan lagi. Stop.
bangkit. Karena kalau kita tidak melakukan itu, sabit sudah siap, penghukuman akan ada. Ambil satu sikap sekarang. Jangan sampai dihukum, tapi terima berkat. Yang seterusnya, ayat 15. Matahari dan bulan menjadi gelap. Ya, pasal 3 ayat 15 Yoel. Matahari dan bulan menjadi gelap. Dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya. Dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Dan benteng bagi orang Israel. Matahari, bulan menjadi gelap. Bintang menghilangkan cahayanya. Situasi kondisi yang kita alami sekarang. Mungkin kita lihat matahari sudah mulai redup. Dalam kehidupan ekonomi saya sementara sedang redup Tuhan. Keluarga saya lagi sedang redup Tuhan. Perjalanan hidup saya 1 tahun ini, tahun 2020 sangat memprihatinkan, sementara redup Tuhan. Tapi dikatakan Tuhan mengaum dari Sion. Dia bagaikan singa. Singa itu adalah kekuatan. Raja hutan, singa. Semua binatang di hutan itu kalau kita bilang siapa raja hutan? Hah, monyet? Apa? Singa kan raja hutan. Makanya ada Lion King, film Lion King. Ya, raja hutan. Nah, di sini kalau kita melihat dikatakan di sini dia mengaum sampai langit bumi bergoncang. Ada sesuatu kekuatan ketika engkau ada di pihak Allah. Maka di situ dikatakan bumi dan lain sebagainya bergoncang. Kekuatan Allah itu menjadi nyata di dalam kehidupanmu. Makanya ayat selanjutnya dikatakan apa? Tuhan adalah tempat perlindungan. Kenapa dikatakan tempat perlindungan? Bahasa Inggris dikatakan shelter. Apa itu shelter? Shelter itu tempat perteduhan. Shelter itu tempat apa ya? Bukan pengungsian, tapi shelter itu adalah tempat disediakan oleh kalau government, kalau pemerintah di Amerika ataupun di Eropa, dia memiliki tempat penampungan bagi homeless, bagi orang-orang yang di jalan mereka perlu makan. Kalau musim dingin mereka di jalan-jalan tidak ada rumah, mereka pulang ke tempat penampungan. Ya, pemerintah buka tempat penampungan, gereja-gereja memberikan makan kepada mereka, pemerintah memberikan makan, masuk ke dalam penampungan mereka. Sehingga mereka ketika mereka panas, mereka tidak kepanasan. Ketika mereka dingin, ya karena salju, musim salju, mereka tidak kedinginan. Ini shelter. Dan di sini dikatakan shelter ini berarti saudara teduh. Sekalipun ketika saudara mengalami teriknya masalah beban yang begitu berat menghantam kehidupanmu. Ketika dia sebagai singa yang melindungi saudara. Dia sebagai shelter, dia menjaga saudara. Ketika saudara sudah melakukan sesuai dengan firman, saudara bangkit sebagai pahlawan, maka saudara masuk menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan di mana saudara akan menikmati shelter dari Tuhan. Ada shelter, ada tempat perteduhan. Kalau saudara lihat tempat perteduhan, kalau siang panas terik, saudara tidak kepanasan. Saudara hujan lebat, saudara tidak kehujanan. Saudara di luar dingin, saudara di shelter tidak kedinginan. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Berarti ada tempat untuk saudara dan saya di mana Tuhan melindungi. Ingat, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, di mana ketika mereka kedinginan ada tiang api yang menghangatkan mereka. Ketika mereka kepanasan ada tiang awan, itulah shelter. Saudara, ketika saudara mengalami berbagai masalah beban, saudara lihat situasi di sekitar saudara hujan. Tapi ada tangan Tuhan yang membuat saudara teduh. Kalau saudara melihat situasi kepanasan, hiruk pikuk, masalah beban yang begitu berat. Tapi ketika saudara ada di shelter, saudara tidak kepanasan oleh karena ada tangan Tuhan yang menyertai saudara. Di luar sana boleh merana, tapi ketika saudara ada dalam tangan Tuhan, di
di situ ada berkat. Haleluya. Makanya di situ dikatakan apa? Tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Dikelilingi. Benteng itu mengelilingi kita. Sebagai apa? Pertahanan. Barricade. Supaya tidak tembus dari musuh. Ada perlindungan. Saudara sudah dilindungi oleh tangan Tuhan. Saudara sudah dilihat oleh Tuhan. Dilindungi. Masuk ke dalam perlindungan. Yaitu shelter. Saudara juga masuk ke dalam yang namanya bentengi oleh Tuhan. Jadi kalau kita satu dengan yang lain, kalau kita mengencourage diri kita sendiri untuk bangkit dari keterpurukan, percayalah kepada Yesus bahwa Dia adalah benteng kita. Dia adalah shelter di dalam kehidupan kita. Maka kita akan bangkit dari keterpurukan. Jangan berkata yang negatif, tapi perkatakan berkat. Perkatakan yang positif. Kalau kita perkatakan itu, maka saya yakin berkat sorga akan melimpah di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera sukacita akan melimpah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun juga akan bisa jadi berkat bagi orang lain. Maka di situ kalau kita melihat di sini, terpujilah Tuhan kita. Karena Dia sungguh sangat luar biasa. Masuk ke dalam rencana untuk menikmati segala kebaikan yang daripada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 11 katakan tadi. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Hari ini saya mau tantang saudara. Bangkit dari keterpurukan. Karena engkau adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Yang ada di sini bangkit dari keterpurukan. Karena saya adalah kuat oleh karena Tuhan. Sekalipun lemah. Supaya saya bisa menjadi sempurna. Bahkan berkecukupan. Bahkan menikmati segala sesuatu yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena saya masuk ke dalam shelternya Tuhan. Dan saya masuk ke dalam bentengi oleh Tuhan. Maka saya tidak khawatir terik panas hujan di luar. Karena saya ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan berdoa. Kita akan naikkan syukur. Persiapkan untuk yang main musik. Jadi kekuatan kita bukan karena pendeta, bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara pinter, bukan karena gereja yang menyokong saudara. Tetapi semua ini kita kekuatan terletak kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ambil keputusan sekarang. Jangan ngomong yang melemahkan. Tapi berbicaralah mengeluarkan perkataan yang jadi berkat. Karena Tuhanlah sumber pertolongan kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Dia yang menuntun langkah kita. Yesus, kau perlindunganku. Dia perlindungan kita. Kau Tuhan. Dia adalah shelter dalam kehidupan kita. Kekuatan dalam hidup. Dialah kekuatan dalam hidup kita. Kita sanggup berkata aku kuat oleh kekuatan dari tempat maha tinggi. Sekalipun kita dalam keadaan kesesakan, dialah gunung batu kita. Dialah pertahananku. Yesuslah namanya. Yesus yang membawa kita kepada kemenangan. Dia minta kita berseru. Oh haleluya. Kaulah penyelamatku.
Engkaulah penolong dalam hidup. hidupku. Ku Nyanyikan ini dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan. Ambil satu sikap, ambil satu komitmen, ambil satu keputusan. Engkaulah yang menuntun langkah kami, Tuhan. Dialah tempat perlindungan kita, Dia shelter. Oh Tuhan, Engkaulah kekuatan. Oh amin. Dalam kesesakan, sekalipun kita dalam keadaan kesesakan, Dia penolong kita. Kaulah gunung batuku dan pertahananku. Dialah pertahanan kita. Yesus, Kau kemenangan. Terima kasih aku kuat karena Engkau Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku. Amin. Terpujilah Kau Tuhan. Mulutku Ku memuji nama-Mu sepanjang sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa buat saudara yang ada di rumah. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih karena Engkaulah menjadi pengharapan kami. Engkaulah sumber daripada kekuatan kami. Kami tahu Tuhan betapa rapuhnya kami Tuhan, tapi kami tetap yakin karena Engkaulah menjadi tempat perlindungan kami. Engkaulah menjadi batu karang kami yang teguh untuk supaya kami dapat bertahan dihempas oleh berbagai gelombang, oleh berbagai hempasan-hempasan masalah, beban yang begitu berat yang terus Tuhan menghajar kehidupan kami. Tapi kami ada berdiri di atas batu karang yang teguh. Kami tahu Tuhan kekuatan kami terbatas, tapi kami yakin Engkau tak terbatas. Engkaulah yang memberikan kemampuan kepada kami untuk terus tetap berdiri. Kami ingin menjadi pahlawan. Kami tidak mau terpuruk dalam keadaan kondisi yang ada. Kami menerima tantangan daripada Tuhan. Kami harus berperang untuk melawan ego kami, untuk melawan Tuhan diri kami, pikiran kami yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Agar kami mau Tuhan untuk berpikir yang positif, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena disitulah kami tahu ketika kami berpikir yang positif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kami masuk ke dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, tapi rencana yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu pakai kami di mana kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, terpatri dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin juga Tuhan untuk bisa mengencourage teman-teman rekan kami untuk bisa saling mendorong, saling membangun bagi mereka yang ada dalam keadaan keterpurukan, dalam keadaan kondisi yang apapun mereka alami, secara fisikal, secara emosional, mereka perlu ada kegerakan. Dan pakai kami Tuhan, hati kami, Roh Kudus pimpin kami untuk setiap tutur kata kami untuk jadi berkat bagi rekan-rekan kami yang sementara sedang terpuruk. Tapi kami yakin suatu saat nanti kami yakin akan menerima suatu pertolongan yang daripada Tuhan. Dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan kami aminkan bahwa pertolongan kami hanya terletak ketika kami berserah bersandar kepada Tuhan. Maka di situ ada perlindungan. Disitulah ada kota benteng kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih. Permasalahan-permasalahan yang kami alami
adalah permasalahan-permasalahan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan kami. Karena kami tahu bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi semua ini adalah kekuatan dari tempat maha tinggi. Sehingga kami dimampukan hari demi hari untuk terus bisa menapaki hidup kami. Jadi berkat, terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Lagi puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami ucap syukur dan berterima kasih di akhir ibadah ini Tuhan. Boleh berjalan dengan baik karena semua ini karena pertolongan yang daripada Tuhan. Kami mau kembali dipulihkan Tuhan. Kami mau disemangati diri kami. Kami harus berperang melawan diri kami. Untuk kami juga bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk bisa mengencourage, mendorong orang lain. Untuk supaya orang lain juga dimampukan. Sama seperti kami. Supaya gereja Tuhan di akhir zaman ini menjadi gereja yang seutuhnya, yang sempurna. Sehingga tidak kekurangan satu apapun. Sehingga kami boleh menjadi terang di tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Terima kasih Tuhan buat seluruh para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian. Mulai dari song leader, singer, pemain musik, bahkan seluruh KPJ yang ada. Multimedia, sound system yang ada. Bahkan semua yang terlibat dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan melihat dari tempat maha tinggi. Jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Bahkan persembahan yang diberikan oleh umat-Mu, Tuhan berkati tangan yang memberi melalui transfer, Tuhan tolong mereka, berkati berlipat kali ganda. Bahkan milik-milik Tuhan yang telah diserahkan kembali berdasarkan iman. Tuhan akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat. Maka usaha pekerjaan tangan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Karena mereka melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan pun juga akan melakukan sesuai. Janjimu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua sepanjang minggu ini kami boleh berjalan. Biarlah langkah-langkah kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami tetap dilindungi oleh Tuhan. Dibangun, dibangkitkan kembali semangat kami. Untuk terus bisa menghadapi sekalipun dunia di depan sana. Tidak ada suatu cercah untuk supaya kami dapat membangun diri kami. Tapi kami yakin ada Roh Kudus yang memampukan kami. Ada firman Tuhan yang membangun diri kami. Sehingga kami dapat terus melangkah maju. Untuk supaya bisa memaparkan karya-karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala keberkatan. Buat segala berkat-Mu yang kami boleh terima. Baik firman Tuhan, pujian bahkan pimpinan daripada Roh Kudus. Terima kasih terpujilah nama-Mu. Dan kita akan arahkan hati kita terus kepada Tuhan. Kita akan mengangkat tangan kita. Dan kita akan menerima berkat
yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa. Cinta rahmatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini, besok, Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.